Oke, kalau udah siap, bisa langsung dimulai aja ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Ibu Wifa selaku dosen pengampu dalam mata kuliah bimbingan dan konseling karir. Dan pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang sudah kami pelajari sedikit, yaitu mengenai teori perkembangan dan pemilihan karir menurut Ginberg. Kan? Rian. Next slide mungkin ya. Iya. Oh, berarti lagi gangguan. Paham pengaplikasian Zoom-nya, Bu? Oh, itu dari Zoom-nya. Ya, saya kurang paham, Bu. Oh, Ya, maaf, coba-coba maaf. kirim ke ibu itunya. Oh, ini bisa. Coba nah, Ya, ya, klik itu aja langsung. ya. Yuk, Nah, next. Baik, ini adalah teori perkembangan karir dan pemilihan karir oleh Ginberg. Ginberg dan rekan-rekannya ini memandang bahwa pilihan karir sebagai sebuah proses perkembangan yang berlangsung sepanjang hidup. Studi awal mereka ini melibatkan sekelompok remaja dan pelajar di New York City dengan tujuan untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan karir. Asumsi dasar dalam pemilihan dan perkembangan karir menurut Ginberg itu ada tiga. Yang pertama, pilihan karir adalah proses perkembangan. Yang kedua yaitu proses bersifat irreversible. Yang ketiga proses berakhir dengan kompromi. Yang pertama, maksud dari pilihan karir adalah proses perkembangan. Itu merupakan serangkaian keputusan yang saling terkait dan berkembang seiring dengan waktu. Nah, jadi dalam proses pemilihan dan perkembangan karir menurut Ginbert ini bukan pada keputusan tunggal yang dibuat secara tergesa-gesa, melainkan serangkaian keputusan yang saling terkait dan berkembang dengan seiringnya waktu. Yang kedua yaitu prosesnya bersifat irreversible, yang artinya itu setiap keputusan yang diambil individu mengenai karir akan mempengaruhi keputusan berikutnya. Nah, bahwa pada eh, asumsi dasar pemilihan dan perkembangan karir ini menurut Gilbert itu sulit dibatalkan, maksudnya itu. Jadi harus secara matang dalam dalam pemilihan karirnya itu, karena
akan jadi si putusan karir nu ayeuna teh bakal mempengaruhi karena keputusan nu kayak di belakang di payuna gitu tah. Nu ketiga yaitu prosesnya berakhir dengan kompromi, di mana melibatkan kompromi antara preferensi individu dan realitas internal. Maksudnya itu dalam dalam pemilihan dan perkembangan karirnya di teori Ginbert ini dapat melibatkan kelompok kompromi di mana antara minat sama realitas eksternal seperti kesempatan bekerja, kayak persyaratan pendidikan itu ada saling berkaitan gitu. Jadi si individu itu harus menyeimbangkan apa yang mereka inginkan dan apa yang ada di realitasnya. Yang ketiga yaitu tahapan perkembangan karir. Yang ini itu tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu tahapan fantasi. Nah, pada tahapan fantasi ini dimulai dari di bawah umur 11 tahun. Di mana dalam tahapan ini pilihan karir seorang anak itu didasarkan pada keinginan, khayalan, dan imajinasi semata tanpa mempertimbangkan kapasitas, pelatihan yang dibutuhkan atau kenyataan dunia kerja. Nah, kan kita pas waktu kecil di bawah umur 11 tahun itu kita kan sering gitu ya berkeinginan sesuai dengan hayalan-hayalan atau imajinasi kita. Dulu kan ada film apa tuh? Oh, Jin Aladin gini. Nah, kita kan punya cita-cita pengen jadi Jin Aladin gitu supaya bisa menghilang kapan saja, jadi bisa bertempat di mana saja sesuai dengan keinginan kita gitu. Kan itu imajinasi waktu anak-anaknya. Nah, karakter dalam tahap ini ada 3. Yang pertama, pilihannya itu tidak realistis dan sering berubah. Nah, benar kan? Waktu kecil mah kita itu cita-citanya sering berubah. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh apa yang dilihat atau dibayangkan menarik. Nah, kadang kita juga dalam proses ini sering beda-beda gimana apa yang kita lihat sekiranya aku kita tadi pandang menarik. Kadang kan ayah film Super Dede gini ngantah. Kita itu pengen kayak Super Dede gini bisa jalan cepat, nah begitu kan. Yang ketiga yaitu tidak ada pertimbangan rasional mengenai kemampuan atau persyaratan. Benar kan dalam berimajinasi kita tidak mempertimbangkan segala hal. Udah pengen seperti itu. Ibu, bentar Naila katanya minta kodenya. Oke. Ibu maaf. Udah Ibu kirim ya di grup. Ya, baik Ibu, terima kasih. Lanjut saja yuk. Ini apa nunggu masuk? Ini boleh langsung aja. Lanjut. Contoh dalam tahap fantasi ini itu ada seorang anak misalnya itu ingin menjadi peri gini karena anak itu kan waktu kecil ya kita itu sering ada nonton film Tinkerbell kan enak ya jadi Tinkerbell gitu kecil. Yang kedua ada tahap kedua yaitu tahap tentatif.
Rian. Yang kedua yaitu tahap tentatif. Nah, pada tahap ini tuh dimulai dari umur 11 sampai 17 tahun. Di mana dalam tahap ini tuh mereka mulai pemikirannya itu bergerak dari fantasi nyata dengan mempertimbangkan minat menuju kapasitas dan nilai-nilai pribadi. Tahap tentatif dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu pada subtahap minat. Ini di usia 11 sampai 12 tahun, di mana pada usia ini remaja mulai menyadari bahwa minat mereka dapat menjadi faktor penting dalam pilihan karir. Yang kedua yaitu subtahap kapasitas. Ini dimulai dari usia 13 sampai 14 tahun, di mana mereka membandingkan antara kemampuan mereka dengan tuntutan pekerjaan yang tersedia. Yang ketiga yaitu subtahap nilai. Ini terjadi pada umur 15 sampai 17 tahun, di mana pada tahap ini itu individu mulai mempertimbangkan nilai-nilai pribadi. Nah, pada tahap minat tadi itu kan di usia 11 sampai 12 tahun. Jadi kita itu menyadari misalnya tuh minat kita itu melukis. Nah, mungkin itu yang menjadi faktor dari pilihan karir kita itu mungkin jadi pelukis lah, karena kan kita mempunyai minat melukis gitu ta. Jadi lebih gampang. Yang kedua pada tahap 13 pada usia 13 sampai 14 tahun ini jadi si anak itu mulai membandingkan antara kemampuan mereka dengan tuntutan pekerjaan tertentu. Misalnya itu ketika kita itu pengen menjadi seorang akuntan ya, tapi kan kita misalnya gak minat matematika, gak bisa apalah, kan gak cocok. Jadi lebih kepada membandingkan antara kemampuan jeung pekerjaan. Nukatilunya itu pada usia 15. Yang katilu yaitu tahap realitas. Nah, pada tahap realistis ini dimulai pada usia 17 sampai awal dewasa, di mana dalam tahap ini adalah puncak dari proses perkembangan karir Ginsberg, di mana individu mulai membuat keputusan karir yang lebih kokoh dan mempertimbangkan realitas secara lebih mendalam. Dalam tahapan realistis ini ada tiga subtahap. Yang pertama adalah tahapan eksplorasi, di mana pada tahapan ini itu terjadi pada individu yang usia 17 sampai 18 tahun. Jadi individu ini mulai secara aktif mencari informasi tentang berbagai pilihan karir. Nah, itu dilakukan biasanya itu ketika kita mau keluar SMA ya. Ketika kita mau keluar SMA itu suka ada kan tanya-tanya ke guru BK gening di SMA nate tentang non wae sih peluang anu besar anu jadi lowongan masih banyak itu pekerja yang dibutuhkannya itu mau ngambil jurusan apa, kuliah di mana, nukirannya teh cocok pas sarang kemampuan kita juga. Yang kedua yaitu pada tahap kristalisasi, di mana
pada tahap ini dimulai pada usia 18 sampai 21 tahun. Pada tahap ini individu mulai mengkristalkan pilihan karir mereka. Nah, jadi setelah mereka mengekspor tentang mencari informasi tentang berbagai pilihan bidang karir, mereka juga setelah itu menentukan keputusan awal atau jalur pendidikan yang akan ditempuh. Nah, keputusan ini merupakan sintesis dari minat, kapasitas, nilai, dan informasi yang telah mereka kumpulkan. Nah, pada tahap ini mereka itu sudah membuat keputusan yang kokoh untuk menentukan mau masuk jurusan apa, mau kerja di bidang apa, begitu. Yang ketiga yaitu subtahap specification, yaitu pada tahap ini dimulai pada usia 21 tahun ke atas. Setelah membuat keputusan umum, individu mulai melakukan spesifikasi lebih lanjut. Nah, mereka ini udah memilih nih bidang keahlian yang lebih spesifik dalam jalur karir yang mereka pilih. Nah, jadi si individu itu bisa lebih spesifikasi tina keputusan ia ambil. Seperti kan kita udah masuk ke jurusan dokter, misalnya tuh kita ingin ngambil lagi ke apa dokter spesialis. Nah, seperti itu. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Rian. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan saya, Saudari Nadira, untuk meluangkan waktunya untuk saya untuk memaparkan presentasi, yaitu selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan karir, yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, faktor minat, yang mana preferensi individu terhadap aktivitas tertentu yang melibatkan kepuasan. Nah, selanjutnya ada faktor kapasitas. Nah, di mana kapasitas seseorang atau di mana kapasitas anak tersebut mungkin akan ada bakat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh individu. Bentar, Bu. Selanjutnya ada kapasitas nilai. Nah, faktor nilai? Keyakinan tentang apa yang penting dan diinginkan dalam pekerjaan. Misalnya, nilai ingin gajinya tinggi, terus ingin merasa aman, ingin mempunyai layanan sosial yang baik. Nah, gitu. Selanjutnya ada faktor aspirasi, yang mana faktor ini adalah faktor harapan dan cita-cita individu tentang masa depan pertahanannya, masa depannya. Gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Satu, faktor eksternal pendidikan dan pelatihan, yaitu adalah jenis dan tingkat pendidikan yang dapat diakses dan diperlakukan untuk suatu karir. Gitu. Jadi, eh, ketika kita memilih suatu karir untuk kita, kita juga harus mempertimbangkan faktor eksternal yang ini diantaranya, yaitu faktor pendidikan kita dan faktor pelatihan kita. Ya, jangan sampai kita cita-citanya misalkan ingin jadi apa ya?
Kita misalnya cita-cita di akhir ingin menjadi seorang polisi, gitu. Tapi faktor pendidikan kita tidak mendukung. Misalnya eh, kita malah masuk eh, pondok pesantren. Nah, itu memang di situ juga memang semua semua kemungkinan bisa terjadi gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus masuk ke perguruan yang khusus untuk masuk ke dunia karir tersebut. Itu adalah faktor pendidikan sangat mempengaruhi. Yang kedua ada faktor kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja. Nah, ketersediaan pekerjaan, permintaan industri dan prospek gaji di berbagai bidang. Nah, ketersediaan pekerjaan kita juga sebelum menentukan karir kita ingin kemana, kita juga harus menentukan ketersediaan lapangan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya ya, jujur saja, kenapa saya masuk jurusan BK? Mungkin saya ada satu rekomendasi dari guru saya. Awalnya saya tidak mau masuk ke BK, tapi ketika ada rekomendasi dari guru saya, udah kamu masuk aja ke jurusan BK, soalnya ketersediaan lapangan pekerjaannya itu bisa bisa dibilang masih masih banyak, belum belum kompleks seperti jurusan-jurusan yang lain gitu. Kalau kamu mau jadi guru BK, katanya gitu. Lalu permintaan industri, ya itu mah kompleks lah. Ketika kalian mendalami suatu kompleks industri, seperti apa, ingin kerja di pabrik atau gimana, prospek gaji. Nah, gaji juga menentukan berbagai bidang. Itu adalah konteks ekonomi dan pasar tenaga kerja. Selanjutnya ada latar belakang sosial ekonomi keluarga. Nah, sumber daya, nilai-nilai dan harapan keluarga yang dapat mempengaruhi pilihan dan kesempatan. Nah, latar belakang sosial keluarga nih, gimana mempengaruhinya? Semisal ada anak tersebut itu dalam faktor lingkungan keluarganya, faktor ekonomi keluarganya itu ya pas-pasan, misalkan gitu. Bahkan eh, lalu harapan orang tua tersebutnya, misalkan anak tersebut ingin jadi seorang apa, seorang TNI atau apa gitu. Nah, emang bisa saja gitu, bisa saja mereka masuk, tapi kan faktor ekonomi sosial keluarga juga mempengaruhi, didikan orang tua mempengaruhi kalau menurut saya, di samping faktor keuangan keluarga tersebut. Juga faktor latar belakang sosial ekonomi keluarga. Selanjutnya adalah pengaruh lingkungan sosial, harapan dari teman sebaya, guru dan tokoh otoritas lainnya. Gitu. Jadi teman sebaya juga berharap kamu sebagai teman saya, kamu harus jadi seorang guru apa? Kamu harus jadi selaku teman saya kalau bisa kamu harus jadi seorang polisi. Nah, guru juga sama. Di samping guru tahu akan potensi anak tersebut, namun guru juga pasti mempunyai harapan, gitu. Mempunyai harapan kepada si anak tersebut supaya apa? Mending kamu mah ke sini aja, jangan ke situ. Ya biar apa? Biar lebih realistis, gitu. Yang selanjutnya ada peluang oportunis, kesediaan peluang kerja atau pendidikan yang relevan. Selanjutnya, bentar. Ada faktor eksternal realitas. Bukan, bukan. Sorry, sorry. Nah, selanjutnya teori Ginsberg ini eh direvisi. Nah, pada tahun 1971, elit Ginsberg melakukan revisi signifikan terhadap teorinya, terutama dalam menanggapi karir dan pengembangan studi karir. Revisi utama meliputi satu, proses karir bersifat seumur hidup. Ginsberg mengakui bahwa perkembangan karir tidak berhenti pada usia dewasa awal, tetapi merupakan proses yang dilakukan berkelanjutan sepanjang hidup individu. Ya, sebagaimana tadi dibahas oleh Nadira di atas, bahwasannya teori ini ya dia hanya sebatas eh,
apa tuh? Hanya sebatas memberitahu bahwasannya fase karir utama itu pada fase dewasa awal, berarti sampai usia 23-an, nah 22, 23. Padahal eh, dia merevisi lagi apa proses pemilihan karir itu masih berkelanjutan, bukan atas dari fase awal dewasa doang. Tetapi ketika dia udah dewasa seutuhnya, nah fase karir ini masih terus berjalan gitu sepanjang individu itu masih hidup. Selanjutnya, ketersediaan reversibilitas. Konsep awal irreversibilitas direvisi. Ginsberg mengakui bahwa individu dapat dapat sering mengubah arah karir mereka kembali ke opsi sebelumnya atau melalui jalur yang sama sekali baru. Nah, memang ketika tadi dalam fase awal eh, pemilihan karir itu ketika pasti bakal berubah-ubah, tidak mungkin selamanya, mungkin banyak kan dalam kasus, kalau nggak salah dalam studi kasus orang-orang yang kemarin sejak zaman COVID banyak buruh-buruh pabrik itu yang banting setir, banting karir, yang asang dulunya sebagai karyawan pabrik, banyak yang apa ya, banyak yang banting setir eh, menjadi seorang owner dari suatu UMKM. Banyak yang seperti itu. Nah, itu adalah proses di mana eh, proses seseorang merintis karir itu tidak selamanya eh, bukan tidak selamanya, tidak terpaku pada usia awal muda mereka gitu, Pak. Tapi ya tergantung situasi dan kondisinya gitu. Nah, selanjutnya, optimitas daripada kompromi ketat. Meskipun kompromi tetap menjadi inti teori, Ginsberg, Ginsberg menekankan bahwa individu harus berusaha untuk mengoptimalkan kepuasan mereka daripada sekedar melakukan kompromi terhadap ketat. Selanjutnya, penekanan pada pengalaman kerja sesungguhnya. Revisi ini juga lebih menyoroti pentingnya pengalaman kerja nyata, misalnya kerja paruh waktu, magang, atau mungkin ya kalau di dalam guru ada guru honorer gitu. Nah, itu adalah yang faktor yang paling utama, pengalaman dalam proses eksplorasi dan pengambilan keputusan karir. Jadi, kalau menurut saya mah gini, mumpung usia kita masih muda ya, untuk coba-coba dulu nggak apa-apa lah. Coba-coba dulu nggak apa-apa. Jangan dulu memikirkan hasil, memikirkan gaji. Utamanya apa? Kalau menurut saya mah coba aja dulu. Buat pengalaman terlebih dahulu. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori Ginsberg. Nah, yang pertama adalah kelebihan teori Ginsberg. Nah, di sini ada pelopor pendekatan perkembangan. Ginsberg adalah salah satu yang pertama mengemukakan bahwa pilihan karir adalah proses perkembangan. Ya, dia mengungkapkan bahwasannya ketika pilihan karir itu adalah proses perkembangan individu. Yang kedua, fokus pada tahapan usia. Kelebihannya, teori ini memberikan kerangka yang mudah dipahami tentang bagaimana pemikiran karir berkembang seiring bertambahnya usia. Yang sudah sadar tadi, yang sudah dijelaskan tadi oleh Nadira. Selanjutnya adalah konsep kompromi yang realistis. Pengakuan bahwa pilihan karir yang melibatkan kompromi antar keinginan dan keyakinan. Gitu. Jadi harus punya apa ya? Harus punya kompromi yang kuat gitu. Kalau kita mau terjun ke situ, mau terjun ke karir itu, ya kita harus ke situ. Jangan sampai kita mangmang. Gitu. Jangan sampai kita bimbang. Gitu, ya. Selanjutnya, mempertimbangkan berbagai faktor. Ginsberg secara holistik
mempertimbangkan interaksi antar faktor internal dan eksternal. Nah, Gilbert juga memberikan interaksi antar faktor internal dan eksternal. Jadi kalau kita kalau kita mau mengambil teori Gilbert ini, kita juga harus tahu faktor kita harus mengkaca atau melihat faktor-faktor internal maupun eksternal, ya, gitu. Selanjutnya, kekurangan teori ini, teori Gilbert ini. Popula, eh, Populasi sampel awal yang terbatas. Selanjutnya, kritik terhadap konsep relevansibilitas atau sebelum revisi. Terlalu fokus pada dewasa awal. Selanjutnya, kurangnya mekanisme definitif. Dan selanjutnya, kurang membahas faktor eksternal yang mendalam. Nah, mungkin eh, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan ditanyakan. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan bersama. Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa ya, langsung ditutup aja. Nanti Ibu yang kasih masukan. Gimana, Bu? Kalau misalnya tidak ada yang mau didiskusikan, langsung ditutup aja presentasinya, terus nanti tambahan dari Ibu. Oke, baik. Untuk kesimpulannya dari teori Ginsberg ini, teori perkembangan dan pemilihan karir menurut Eli Ginsberg menunjukkan bahwa pemilihan karir mengikuti tahapan-tahapan. Tahapan fantasi di masa kanak-kanak, tahapan tentatif pada remaja, dan tahapan realitas di usia dewasa awal. Proses ini melibatkan kompromi antara preferensi individu dan realitas eksternal. Ginsberg merevisi teorinya pada tahun 1971, mengakui bahwa perkembangan karir bersifat seumur hidup dan dapat berubah-ubah. Teori ini penting karena memperkenalkan pendekatan perkembangan untuk studi karir. Ya, mungkin presentasi dari kelompok kami, yaitu dari saya dan juga Dandira, mungkin dicukupkan sekian. Eh, Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan dari segi penjelasan maupun penyampaiannya. Sebelum mengakhiri presentasi dari saya, mungkin Nadira barusan ada ngontek mau nitip quotes katanya. Eh, Gini quotesnya, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, justru kegagalannya adalah awal dari sebuah kesuksesan. Bersenang-senanglah karena jatah dari gagalmu sudah berkurang. Gitu. Ulangi lagi, kegagalan bukan akhir dari segalanya, justru kegagalannya adalah awal dari sebuah kesuksesan. Bersenang-senanglah karena jatah dari kegagalanmu sudah berkurang. Mungkin presentasi dari kelompok kami, yaitu dari saya dan juga Nadira, dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Oke, give applause. Oke, makasih Rian dan Nadira ya. Nadira quotes-nya dititip Rian. Oke, eh ya, ya, oke, untuk teori perkembangan dan pemilihan karir Ginsberg ini memang ada implikasi yang teori dari Ginsberg yaitu terhadap bimbingan dan konseling Islam. Pertama, mungkin aspek dari keseluruhan proses perkembangan individu dan pilihan itu berkaitan dengan jabatan di masa depan. Jadi, menurut teori ini katanya aspek perkembangan atau proses perkembangan dari individu tersebut dan pilihan-pilihan yang mereka pilih di masa perkembangan itu akan menentukan karir di masa depan. Makanya tadi kenapa ada usia segini sampai segini di tahap apa? Usia usia satu ya, pertamanya ada usia masa fantasi. Nah, masa fantasi itu kan di awal ya, di kira-kira 10 sampai 12 tahun lah dia tuh individu itu akan lebih memilih pekerjaan yang bersifat sembarang gitu. Jadi asal-asalan karena apa? Karena misalkan melihat kesan atau hayalan mereka tentang suatu pekerjaan. Kemudian di masa tentatif ya di usia 11 sampai 18 tahun. Nah, itu tuh masa SMP dan SMA. Itu akan lebih cenderung melihat berdasarkan ya kesan yang diperolehnya gitu. Yang diperolehnya itu seperti apa di masa yang fantasi sebelumnya itu akan dikembangkan di masa SMP dan SMA gitu. Ini tahap apa namanya tentatif ya, tentatif. Nah, masa tentatif itu juga ada 4 tahap, yaitu minat, kapasitas, nilai, dan tadi transisi atau apa tadi yang Rian ada 4 juga ya. Nah, itu udah mulai mencakup minat gitu, minat apa yang mereka mau dan bakat, kapasitas dan nilai-nilai sudah mempertimbangkan itu. Kemudian di masa realistis. Nah, masa realistis pada anak usia kuliah atau mulai bekerja. Dan di sini juga ada beberapa tahap ya, ada tahap eksplorasi, tahap kristalisasi, dan tahap spesifikasi gitu. Jadi mungkin dalam pemilihan jurusan, dalam pemilihan pekerjaan setelah SMA itu mereka akan lebih realistis gitu. Apa yang menjadi tadi ada yang karena adanya kesempatan, karena waktu gitu, waktu SMA tuh lulus misalkan. Nah, mereka setelah lulus tuh dituntut untuk apakah akan memilih pekerjaan atau memilih sekolah lagi gitu. Dan sekolah juga harus mempertimbangkan, ya sekolah kan maksudnya